Halo, welcome in Reoyu. Hai, selamat datang di Reoyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zaitz Gates. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Ich hoffe euch geht's immer gut. Aku harap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Reoyu. Kali ini Reoyu akan berbagi tentang bahasa Jerman atau Deutsch. Lalu apa yang akan kita lakukan? Oke, seperti biasa, wir werden die Alphabete auf Deutsch auf unserem Computer eingeben. Jadi kita akan belajar mengetik huruf-huruf alfabet dalam bahasa Jerman di komputer kita masing-masing. Oke, ini akan membantu teman-teman ya, bagi teman-teman yang juga belajar bahasa Jerman. Sebelum mulai belajar, seperti biasa, teman-teman disabilitas netra bisa menambahkan suaranya nih untuk mendukung pembelajaran bahasa Jerman kalian. Di sini aku menggunakan suaranya Yannick ya, karena Mas Yannick ini suaranya menurut aku pelafalannya sangat jelas ya, apalagi untuk orang-orang yang belajar bahasa Jerman sebagai pemula, itu akan enak banget didengarnya, Mas Yannick. Kemudian suaranya udah ada, langsung tambahin keyboardnya juga. Jangan lupa, keyboard bahasa Jerman silahkan ditambahkan di komputer kalian masing-masing. Oke, kalau suaranya sudah ada, keyboardnya juga sudah ada, langsung aja kita mulai belajar mengetik huruf alfabet dalam bahasa Jerman. Oke teman-teman semuanya, sekarang di depan kita nih sudah ada dokumen kosong Microsoft Word. Di sini kita akan coba mengetik ya. Oke, sekarang keyboard bahasa Jermannya kita pasang dulu dengan menekan Alt Shift seperti biasa sampai ketemu keyboard bahasa Jermannya. Indonesia, Rusia, Germany. Ini dia, keyboard bahasa Jermannya sudah ketemu. Sekarang kita pasang suaranya. Germany. Oke, itu kurang lebih suaranya Mas Yannick seperti itu ya teman-teman semuanya. Blank ya, maksudnya dokumennya kosong, blank. Oke, sekarang kita akan coba mulai mengetik. Pada dasarnya keyboard bahasa Jerman itu sama seperti bahasa Indonesia, mirip lah. Kalau di bahasa Indonesia itu QWERTY ya, QWERTY. Kalau di bahasa Jerman standarnya adalah QWERTZ teman-teman semua. Jadi QWERTZ. Jadi huruf Y-nya bertukar tempat dengan huruf Z. QWERTZ teman-teman, yang biasanya QWERTY jadi QWERTZ. Nah, kenapa? Karena teman-teman yang belajar bahasa Jerman masih tahu bahwa dalam bahasa Jerman itu huruf Y itu jarang sekali digunakan, jarang banget. Dia itu lebih sering menggunakan huruf Z dibandingkan huruf Y ya. Jadi karena itu huruf Z-nya tukar tempat sama huruf Y. Jadi lebih enak ya kalau huruf Z-nya di atas. Oke, kita mulai mengetik aja langsung dari baris pertama, dari paling kiri itu huruf Q. Kalau kita tekan huruf Q yang muncul adalah huruf Q. Nah, huruf Q ini adalah huruf Q dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Prancis dan Spanyol semuanya sama Q. Kalau Indonesia Q, dalam bahasa Inggris Q. Oke? Samping yang huruf Q adalah atau huruf Q adalah W. Kalau di bahasa Indonesia itu W ya, W. Kalau orang Jerman agak sedikit ditiup W ya, ngomong huruf W-nya agak sedikit ditiup. Sampingnya huruf W adalah huruf E. Huruf E untuk Eko ya, seperti biasa. Huruf E, kemudian sampingnya huruf E adalah L. Huruf L itu huruf R ya dalam bahasa Indonesia. Kalau orang Jerman agak sedikit cadel, jadi ngomongnya L. Kalau bahasa Indonesia R untuk Romeo. Sampingnya huruf R adalah huruf T ya, huruf T untuk Tango teman-teman semuanya. Jadi huruf T seperti biasa. Nah, di sampingnya huruf T adalah huruf Z. Huruf Z. Kalau di bahasa Indonesia Z ya, huruf Z, Zulu. Kalau dalam bahasa Jerman dibacanya Z, seperti digigit lidahnya. Z ya, Z. Kemudian sampingnya huruf Z adalah huruf maaf kepencet ya teman-teman. Oke, sampingnya adalah huruf
U, teman-teman semuanya. Huruf U untuk uniform seperti biasa. Kemudian sampingnya lagi adalah huruf I untuk India, sama. I, O, Sampingnya lagi O untuk Oscar. Sampingnya lagi adalah O, P, P untuk Papa, ya. Oke, kalau di bahasa Indonesia mentok nih sampai di P. Tapi kalau di bahasa Jerman di samping huruf P ada lagi satu huruf lagi, teman-teman. Yaitu kita cek ya huruf apa, yaitu huruf Umlaut, U umlaut, yaitu huruf umlaut, teman-teman, ya. Huruf umlaut dalam bahasa Jerman ini sangat terpakai, sangat penting ya. Huruf umlaut gitu ya. Huruf umlaut ini juga ada di bahasa Belanda, bahasa Prancis ya, itu juga ada. Tapi beda penyebutan ya. Di dalam bahasa Inggris disebutnya diaresis, kalau dalam bahasa Jerman disebutnya umlaut ya. Dalam bahasa Prancis dan bahasa Belanda disebutnya trema. Oke. U umlaut ini penting sekali. Jadi di sampingnya huruf P, satu tombol di sebelah kanannya huruf P itu adalah huruf U umlaut. Oke. Jadi baris pertama paling kiri Q atau huruf Q ya. Paling kanannya adalah huruf U umlaut ya. Oke, sekarang kita langsung ke baris 2. Di baris 2 ini paling kirinya adalah A ya, biasanya bahasa Indonesia. Kalau kita tekan huruf A yang muncul adalah A sama ya, A untuk alfa, sampingnya huruf A adalah S, S, sama untuk Sierra, sama aja ya seperti bahasa Indonesia. Sampingnya lagi D untuk delta, sama F untuk foxtrot, sama G untuk golf juga sama. Samping kanan lagi H ya untuk hotel masih sama. Sampingnya lagi adalah yacht. Nah, di sini agak sedikit tricky ya. Dalam bahasa Jerman itu disebutnya yacht, tapi kalau dalam bahasa Indonesia J untuk Juliet ya. Tapi di bahasa Jerman dibacanya yacht karena huruf J ini akan dibaca Y dalam kata-katanya ya. Kemudian di samping huruf yacht atau J untuk Juliet adalah K untuk kilo sama ya. Sampingnya lagi L untuk 5. Nah, kalau bahasa Indonesia stop nih sampai L karena kanannya adalah simbol ya untuk titik koma dan tanda kutip. Tapi kalau dalam bahasa Jerman itu masih ada lagi. Sampingnya huruf L adalah huruf O umlaut ya. O umlaut ya teman-teman semua. Jadi huruf O umlaut juga penting sekali. Jadi ada di sebelah kanannya huruf L dan di samping kanannya O umlaut ada huruf A umlaut, teman-teman semuanya. Ada huruf A umlaut di situ. Jadi huruf umlaut ada 3 ya di bahasa Jerman. U umlaut, O umlaut, dan A umlaut. Huruf U umlautnya tadi ada di samping huruf P, Papa. Huruf O umlaut ada di samping kanan huruf L untuk 5. Dan huruf A umlautnya ada di samping huruf O umlaut ya. Jadi tombol simbol jadi kepake nih buat huruf U umlaut, O umlaut, dan A umlaut. Oke? Baris ketiga atau baris terakhir paling kiri biasanya Z dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Jerman ini adalah huruf Ypsilon. Ypsilon itu huruf Y untuk Yankee kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman ini huruf J. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan Z di sini ya, Zulu. Di sini Ypsilon atau Y Yankee dalam bahasa Indonesia. Oke? Jadi tukeran tuh huruf Z sama Y posisinya. Z di atas di baris pertama, Y jadi baris ketiga. Oke, di sampingnya huruf Y atau huruf Y Yankee bahasa Indonesia adalah X. Huruf X pastinya adalah huruf X ya, mirip-mirip X, 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 X ya. Kemudian di sampingnya huruf X adalah huruf C. Ya, huruf C itu adalah huruf C bahasa Indonesia ya, Charlie. Tapi kalau di Jerman dan di bahasa Prancis dan Belanda, C dibacanya ya. Di sampingnya huruf C adalah Vau. Huruf vau ini adalah huruf V untuk Victor dalam bahasa Indonesia ya. V kalau dalam bahasa Jerman dibacanya Vau. Makanya mobil VW ya, mobil VW itu dari Jerman. Kalau kita nyebutnya kan VW. Kalau orang Jerman nyebutnya VW ya, karena dia huruf V untuk Victor itu dibacanya Vau. Di sampingnya huruf Vau adalah huruf B seperti biasa untuk Bravo. Sampingnya lagi N untuk November. Terakhir M untuk Mike ya. Oke, jadi baris kedua ada tambahan tadi O umlaut dan A umlaut. Baris pertama yang berbeda hanya di setnya aja karena quotes, dan tambahan huruf U umlaut di samping huruf P.
Sedangkan baris ketiga yang berbeda adalah di bagian kiri. Yang paling kiri, yang biasanya Z di bahasa Indonesia, di bahasa Jerman itu adalah huruf Y atau Y. Kemudian teman-teman ada satu huruf lagi nih. Teman-teman bisa tebak nggak? Ada satu huruf yang belum ada nih, yaitu adalah SZ oder scharfes S ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh S tajam ya teman-teman semuanya. S setajam apa sih? Oke, S tajam atau biasanya bisa dibilang juga double S gitu ya. SZ inilah huruf spesial banget di bahasa Jerman ya. Huruf scharfes S atau SZ ya, aku lebih senang sebutnya dia SZ ya, atau S tajam. Ini adanya di dua tombol di samping kirinya backspace teman-teman semuanya. Jadi biasanya kan dua tombol di samping backspace itu, samping kirinya itu adalah dash ya, atau tanda hubung ya, atau hyphen ya. Jadi kalau misalnya kita tekan itu, yang muncul nanti adalah scharfes S atau SZ. Langsung aja kita coba, kita tekan ya. Scharfes S. Oke, scharfes S. Oke, Mas Yanik dia bilangnya lah scharfes S. Mungkin kalau suaranya bahasa Indonesia mungkin dia akan bilangnya S tajam ya. Oke, ini juga penting teman-teman semuanya. Jadi tadi sudah ada huruf-huruf yang umlaut kan, U umlaut, O umlaut, A umlaut yang identik dengan bahasa Jerman. Kemudian sekarang ada SZ atau scharfes S. Oke, sering huruf-hurufnya sudah semuanya kan? Langsung aja sekarang kita praktekin untuk menulis kalimat dalam bahasa Jerman ya. Oke deh. Oke teman-teman semuanya, kita sekarang buat contoh kalimat ya. Kalimat sederhana aja ya. Oke, lass uns einige Beispiele machen. Sekarang kita coba buat contoh kalimatnya. Biar cepat kita langsung aja praktekkan langsung dengan huruf-huruf umlaut dan scharfes S tadi ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita mulai dari A umlaut deh. Kita buat kalimat dengan A umlaut. Kata yang menggunakan A umlaut itu biasanya kalau pertama kali teman-teman belajar bahasa Jerman tuh biasanya adalah apa ya? Der Käse. Käse itu kan keju ya, berarti kita menggunakan keju deh. Der Käse. Oke, keju itu identik dengan tikus. Berarti kita akan coba menggunakan die Maus, menggunakan tikus teman-teman semuanya. Ih, aku tidak suka tikus ya. Oke, tikus sangat menyukai keju ya. Berarti Maus mag Käse wirklich. Oke, sekarang kita tulis aja langsung. Ingat, kata benda dalam bahasa Jerman depannya harus kapital ya teman-teman. Itu agak sedikit tricky dan sedikit kadang suka lupa ya. Oke, Maus. M-A-U-S, Maus. Maus. M-A-G, Mag, Leerzeichen. Käse. K. A umlaut ya. A umlaut. S-E, Käse. Käse. Leerzeichen. Kemudian wirklich. W. I-C. H. Oke. Wirklich. Punkt. Oke. Leerzeichen. Punkt itu maksudnya titik ya teman-teman semuanya. Oke, di sini sudah ada di depan kita Maus mag Käse wirklich. Maus mag Käse wirklich. Tikus sangat menyukai keju. Oke, aku juga suka keju, berarti aku juga tikus ya. Oke, kita lanjut. Maus mag Käse wirklich. Oke. Sekarang kita coba dengan menggunakan apa ya? SZ deh, menggunakan SZ. Kata yang menggunakan SZ itu biasanya kalau dasar itu kita kata sifat deh, gross, besar ya. Gross, besar itu menggunakan SZ atau scharfes ya. Coba kita praktekinnya gimana ya, misalnya dieses E-S-E-N, dieses großes G-R. O umlaut, O umlaut. sorry, Umlaut. O, O. SZ, Scharfes S. oke, scharfes S ya. Kemudian S, E-N. Großes. großes, Leerzeichen. Haus, hanya besar ya. H-A-U-S. Haus. Leerzeichen. Kemudian gehört, G-E-H. O umlaut, O umlaut. R. T. Gehört. Gehört. Leerzeichen. meine M-E-I. Meiner. Schwester. S. H. W. E-L-T-E-R. Schwester.
Punkt. Okay. Leerzeichen. Dieses großes Haus gehört meiner Schwester. Oke, dieses großes Haus, rumah yang besar ini, großes itu pakai SZ ya. Oke, gehört juga ada umlaut ternyata. Ini namanya sekali tepuk dapat dua nyamuk ya. Oke, sudah ada umlaut di sini, sudah diwakilkan. Jadi langsung aja gehört dari gehören artinya adalah punya atau milik ya. Jadi ini ingat gehören itu adalah salah satu dari Verb datif. Jadi objeknya harus datif. Jadi meine Schwester jadi meine Schwester. Ya akhirnya adalah er. Jadi dieses großes Haus gehört meine Schwester. Rumah yang besar ini adalah milik saudara perempuanku. Oke? Lanjut. Umlaut udah, SZ udah, umlaut udah, terakhir umlaut. Umlaut itu apa ya? Kita di ini deh, preposition mit akusatif yaitu für. Für itu F umlaut R ya, jadi ada umlaut di situ. Kita buat kalimat seperti apa misalnya? Misalnya kita buat kalimat tanya deh ya, Fragesatz. Kita buat Fragesatz dengan umlaut, berarti kita mulai apa ya? Apa deh? Jadi was? W-A-S. Was Leerzeichen. wirst W-I-R-S. Wirst. Wirst Leerzeichen. du D-U. Du. Leerzeichen. für F umlaut ya. B. B. U-Umlaut. R. Für. Oke, Leerzeichen. für deine M-U. Mutter kaufen. E-N. Oke, tanda tanya jangan lupa karena kalimat tanya ya. Kaufen. Fragezeichen. Oke, Fragezeichen itu artinya tanda tanya ya. Oke, kalau kalian menggunakan suara bahasa Jerman, kalau dengan Fragezeichen, Leerzeichen itu jangan kaget ya. Fragezeichen itu artinya tanda tanya, Leerzeichen itu artinya spasi ya. Oke, di sini ada kalimat Was wirst du für deine Mutter kaufen? Apa yang akan kau belikan untuk ibumu gitu ya, apa yang akan kau beli untuk ibumu gitu ya. Was wirst du für deine Mutter kaufen? Saya jawabnya ich kaufe, ich werde, kan ada wirst nih soalnya, ich werde eine schöne Tasche für sie kaufen. Aku akan membelikan sebuah tas yang indah untuknya. Wow, tas yang bagus ya. Aku akan membelikan sebuah tas yang bagus untuknya ya. Ich werde eine schöne Tasche für sie kaufen. Oke, kemudian kita kasih satu lagi deh. Sudah ada kalimat tanya, sudah ada datif, akusatif. Oke, kita buat kalimat dengan satu lagi dengan perfect. Particip perfect. Kita buat kalimat misalnya mein Bruder. M-E-N. Mein. R-U-D-E-R. Bruder. Leerzeichen. Hat gestern Leerzeichen. kemarin apa ya dia ngapain ya? Oke, das war ketinggalan H-nya. Fahrrad. Leerzeichen. Seines Leerzeichen. Freunds F-R-E-U-N-D-S. Freunds. Leerzeichen. ausgeliehen. G-E-N-I-E. H-E-N. Ausgeliehen. Punkt. Oke. Ausgeliehen. Mein Bruder hat gestern das Fahrrad seines Freunds. Oke, di sini bacanya agak terbata-bata dia ya. Entah Mein kenapa nih. Bruder hat gestern das Fahrrad seines Freunds ausgeliehen. Oke, mein Bruder hat gestern das Fahrrad seines Freunds ausgeliehen. Adikku atau saudara laki-lakiku kemarin meminjam sepeda temannya. Oke, di sini ada genitif ya, seines Freunds. Kemudian ada juga di sini ausgeliehen itu Trennbare Verben ya, sekaligus dia adalah unregelmäßige Verben. Jadi dia bentuk dari particip presence-nya kan, ausleihen. Bentuk particip perfect-nya adalah ausgeliehen. Oke, meminjam. Jadi, mein Bruder hat gestern das Fahrrad seines Freunds ausgeliehen. Artinya kemarin adikku meminjam sepeda temannya.
Oke teman-teman semuanya, sekarang itu sudah lengkap semuanya. Sudah ada A umlaut, U umlaut, O umlaut, dan SZ atau Scharfes S. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan aja nih dengan menggunakan keyboard bahasa Jerman ya teman-teman semuanya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis später im nächsten Video. Auf Wiedersehen.